Bismillah, nama saya Diana. Saya lahir dan besar di Pulau Stoko. Dari kecil sampai SD saya tinggal di Pulau Stoko dan saya sangat menikmati memori masa kecil saya dulu. Di mana alam, laut, kondisi lingkungan rumah sangat bersahabat dengan anak-anak. Tapi dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman, maka begitu saya kembali lagi ke Stoko, saya melihat begitu banyak perubahan yang terjadi, terutama di sisi lingkungan. Ya, di bawah-bawah kolong rumah, kemudian celah rumah, kemudian dulu pasir putih di tempat di mana kami biasa bermain, semuanya sudah tertutup oleh sampah plastik. Nah, di sini yang membuat saya tergerak untuk mulai melakukan sesuatu hal kecil, yaitu menggerakkan teman-teman di sekitar kampung untuk melakukan pembersihan sampah laut. Awalnya, begitu saya pulang di kampung, saya melihat ini kondisinya saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak gitu ya. Saya bawa anak saya pulang ke kampung, kemudian saya merasa sangat sedih dan miris gitu ya, ketika melihat waktu dulu saya bisa lompat dari celah rumah untuk bisa bermain pasir dan berenang, tapi apa yang dilakukan oleh anak saya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Yang mereka rasakan adalah mereka hanya bisa melihat tumpukan sampah plastik yang ada di celah dan di kolong-kolong rumah. Tidak ada pengolahan sampah di sini. Tidak ada pengolahan sampah harus bagaimana, harus dibuang kemana. Yang kami tahu sebagai orang yang tinggal di pesisir adalah membuang sampah di laut dan menjadikan laut sebagai tong sampah. Tentu dampaknya sangat besar ya, terutama yang pertama karena saya sangat mengingat memori masa kecil. Jadi dampaknya tentu ke anak-anak. Kalau dulu saya bisa berenang, bebas, main pasir di samping rumah, tidak perlu jauh-jauh ke pantai. Tapi yang terjadi sekarang adalah anak-anak tidak bisa lagi bermain, tidak bisa lagi terjun dari tepi rumahnya untuk bisa menikmati pasir putih. Karena sudah tumpukan sampah yang begitu tebal sehingga sangat membahayakan. Kemudian selain dampaknya kepada anak-anak juga tentunya kepada masyarakat sekitar, karena sebagian besar masyarakat adalah nelayan, maka tentunya sampah laut yang sudah terkontaminasi atau sudah rusak oleh sampah-sampah plastik akan mempengaruhi kondisi keberadaan ketersediaan ikan ataupun tangkapan nelayan sehari-hari. Tentunya yang biasanya kami boleh memancing dari ujung pelantar rumah sendiri, dari memancing bisa menjadikan itu makanan sajian hari-hari di rumah, tapi sekarang tidak, sudah sulit untuk bisa menangkap ikan dari pelantar rumah masing-masing karena kondisi laut yang sudah makin memburuk, sehingga ketersediaan ikan di laut juga sudah semakin sedikit. SCS mendaur ulang ya sampah-sampah yang sudah dikutip dari kolong-kolong rumah, dari laut dan dari sekitar kampung, kemudian mengubahnya menjadi genteng. Ini sesuatu hal yang baru buat saya. Memang dari awal saya hanya beranggapan bahwa sampah yang sudah dikutip itu ya dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Ternyata tidak semuanya harus seperti itu. Jadi SCS membuat satu inovasi bahwa sampah-sampah plastik juga bisa diolah, kemudian didaur ulang menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat. Begitu SCS menawarkan program pembersihan sampah laut ini ke Stoko, tidak hanya kampung Stoko menjadi lebih bersih, kemudian menjadi lebih sehat, menjadi tempat bermain kembali untuk anak-anak, bisa berenang, bebas berenang di celah-celah rumah. Tapi ada dampak
secara finansial juga yang sangat memberikan dampak yang positif kepada warga, karena SCS memberdayakan warga setempat untuk menjadi bagian daripada kru SCS. Maka ini suatu hal yang patut menjadi hal yang kita syukuri ya, karena SCS sangat memikirkan bagaimana kegiatan ini melibatkan orang-orang kampung itu sendiri supaya memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka yang terlibat dalam pekerjaan yang ada di dalam SCS, yaitu menjadi kru yang terlibat untuk membersihkan kampung. Mulai hari ini, yuk kita bijak mengelola sampah, kita jaga lingkungan kita untuk tidak mudah membuang sampah suka-suka. Bagi warga yang tinggal di pesisir, jaga supaya tidak membuang sampah di laut. Yang tinggal di sungai juga menjaga keberlangsungan sungai, tidak membuang sampah sembarangan juga di sungai. Yang tinggal di perkotaan juga harus tetap menjaga supaya lingkungan kita tetap bersih. Dengan cara apa? Mengelola sampah kita masing-masing dengan baik, memilah sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Tentunya sampah tidak sepenuhnya menjadi sesuatu yang kita takuti, menjadi sumber penyakit, karena ada sampah-sampah yang juga bisa dikelola dengan baik, yang bisa di-recycle, didaur ulang untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Teruntuk Seven Cleanses, harapan saya Seven Cleanses terus berjuang ya, terus bergerak untuk fokus pada pembersihan sampah, baik itu di laut, di sungai, untuk menjadikan laut kita, lingkungan kita menjadi lebih bersih. Semoga Seven Cleanses menjadi semakin sukses dan bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk menjadikan bumi ini lebih baik.